Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dan 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi penyusunan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Kelompok kami yang pertama yaitu ada Nova Lutfianda, yang kedua ada Sheila Elfantasari, yang ketiga ada Cynthia Indah Puji Rahayu, dan yang keempat saya sendiri Sri Adinda Fungsi. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Wajib pajak orang pribadi pegawai atau karyawan dan pensiunan. Wajib pajak orang pribadi atau disingkat dengan WPOP yang berstatus sebagai pegawai adalah orang pribadi yang melakukan pekerjaan atau bekerja berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang jumlahnya di atas penghasilan tidak kena pajak atau disebut dengan PTKP. Apabila Anda telah berhenti bekerja atau pensiun dan Anda mendapatkan penghasilan berupa tunjangan pensiun, maka Anda termasuk kategori wajib pajak pensiunan. Selanjutnya yaitu fungsi SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan melaporkan tentang yang pertama yaitu ada pembayaran atau pelunasan pajak sendiri melalui pemungutan pihak lain dalam 1 tahun. Yang kedua yaitu ada penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak. Dan yang ketiga yaitu harta dan kewajiban. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah. Pada Indah dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, sanksi administrasi. Yang pertama yaitu, bagi yang terlambat membayar pajak akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah yang masih harus dibayarnya. Yang kedua yaitu, denda keterlambatan penyampaian SPT tahunan PPHOP sebesar Rp100.000. Selanjutnya WPOP yang menggunakan norma. Berdasarkan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu memberikan kemudahan bagi wajib pajak dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto sehingga tidak perlu membuat pembukuan tetapi cukup hanya membuat pencatatan. Penghasilan neto bagi tiap jenis usaha dihitung dengan cara mengalihkan angka persentase norma perhitungan penghasilan neto dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 tahun. Dalam menghitungnya besarnya PPh yang terutang oleh WPOP, sebelum dilakukan penetapan tarif umum terlebih dahulu, dihitung penghasilan kena pajak dengan mengurangkan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dari penghasilan neto. Bagi WPOP yang mempunyai lebih dari 1 jenis usaha atau pekerjaan bebas, perhitungan dilakukan terhadap masing-masing jenis usaha dengan memperhatikan pengelompokan wilayah. Penghasilan neto mereka ini merupakan penjumlahan penghasilan neto dari masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebas. Baiklah, itulah yang saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Noval. Baiklah, selanjutnya yaitu wajib pajak orang pribadi yang boleh menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Berikut ketentuan lama wajib pajak orang pribadi yang boleh menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto sebesar 1.800.000.000 rupiah atau lebih dalam 1 tahun wajib menyelenggarakan pembukuan. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto di bawah 1.800.000.000 rupiah dalam 1 tahun wajib menyelenggarakan pencatatan kecuali wajib pajak yang bersangkutan memilih menyelenggarakan pembukuan. Yang ketiga,
wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada butir 2 yang tidak memilih untuk menyelenggarakan pembukuan, menghitung penghasilan neto usaha atau pekerjaannya bebasnya dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Selanjutnya, kewajiban bagi pengguna norma perhitungan penghasilan neto. Yang pertama, wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan penghasilan neto wajib memberitahukan mengenai pengguna norma perhitungan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan. Yang kedua, wajib pajak yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan di atas dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sela. Baiklah, terima kasih pada moderator. Materi selanjutnya yaitu kewajiban wajib pajak yang menggunakan pembukuan. Yang pertama ada dalam pasal 1 angka 29 Undang-Undang KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Disebutkan bahwa pembukuan adalah satu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur. Yang kedua, pada prinsipnya wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Yang ketiga, namun kewajiban pembukuan itu dikecualikan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Yang keempat, wajib pajak tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Yang kelima, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam tahun pajak yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu Undang-Undang KUP mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dalam menyelenggarakan pembukuan. Wajib pajak yang melakukan pembukuan harus memenuhi ketentuan berikut. Yang pertama, diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin. Yang ketiga, diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Yang keempat, pembukuan dengan menggunakan bahasa asing. Yang kelima, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian hasil dari diskusi kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.